sudah jam 4:18. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pada sore hari ini kita sesuai dengan agenda ya. Kita tiap hari Selasa sama Jumat melaksanakan sesi training online untuk internal. Nah, kali ini sesi online hari ini adalah kita akan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Jadi bukan hanya manusia ya yang kita nilai tingkat kesehatannya, bank juga harus dinilai. Apa saja nanti di dalamnya, faktor-faktor apa saja bank itu dinyatakan sehat, itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nikmatul Iza selaku Kabag Audit Intern. Namun sebelumnya, teman-teman ya, sebelum kita mulai ke sesi pelatihannya, saya mau sedikit menyampaikan soal evaluasi kehadiran teman-teman semuanya. Jadi saya lihat dari beberapa minggu pertemuan kemarin trennya terus turun. Bentar ya. Jadi lanjut lagi dari beberapa minggu kemarin untuk kehadirannya teman-teman semakin turun ya saya berarti. Barangkali ada hal-hal yang membuat teman-teman semuanya tidak bisa menghadiri sesi Zoom setiap minggunya. Mungkin bisa disampaikan kepada SDM. Apakah ada kendala ataukah mungkin waktunya atau mungkin koneksinya atau mungkin perangkatnya, teman-teman sampaikan saja kepada SDM. Akan menjadi bahan evaluasi kita semua nantinya. Nah, diharapkan setelah ini teman-teman semuanya ini bisa hadir tanpa terkecuali. Oke ya, begitu ya. Lanjut, untuk sesi hari ini nanti penilaian tingkat kesehatan BPR akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Iza. Setelah itu, setelah materi penilaian tingkat kesehatan bank ini, akan ada materi lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Mamas. Jadi materinya nanti tentang agunan. Baru ya ini ya teman-teman ya, tidak masuk ke dalam jadwal pelatihan kita, ini materi tambahan, tapi ini cukup penting juga untuk semuanya. Kita mulai saja Ibu Iza ya, biar tidak terlalu lama ya. Oke, 16.21, nanti kita akan selesai pukul 19. Jadi disiapkan cemilannya nanti teman-teman semuanya sambil di tempat nongkrongnya mungkin, atau mungkin di kantor kas masing-masing. Cemilannya disiapin, mohon didengarkan dengan baik. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan apapun disampaikan di kolom chat saja, biar nggak terlalu lama. Nanti akan kita baca, akan langsung ditanggapi oleh Bu Iza. Oke, langsung saja kita persilakan untuk Bu Iza di sesi penilaian tingkat kesehatan BPR. Terima kasih Mas Arief. Langsung kita mulai aja ya, karena mengingat ini nanti ada 2 materi yang perlu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk secara rutin menjalankan belajar bersama ya. Kita anggap ini adalah belajar bersama terkait dengan baik itu peraturan-peraturan maupun pengetahuan yang terkait dengan perbankan. Jadi jangan sampai kita itu bekerja di bank tapi kita itu nggak tahu apa sih sebenarnya aturan atau praktek-praktek yang benar dalam perbankan itu seperti apa.
seperti yang Mas Arif katakan tadi bahwa yang sehat itu tidak harus SDM-nya, tapi banknya itu juga harus sehat. Kalau banknya tidak sehat, maka mungkin bank ini tidak akan bisa menjalankan operasionalnya dengan baik. Ini nanti kita akan membahas terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BPR. Jadi ini nanti mungkin bisa dipakai untuk teman-teman, terutama teman-teman yang di lapangan, baik marketing maupun funding pada saat memasarkan produknya, biar tahu ini loh bank kita itu sehat. Jadi teman-teman bisa meyakinkan terutama para deposan bahwa jangan khawatir untuk menempatkan dananya di kita, karena meskipun di masa pandemi kita, alhamdulillah BPR kita ini, Bank Jombang ini tingkat kesehatannya insya Allah dalam 5 indikator semuanya sehat. Baik, lanjut aja, next. Jadi sebelum kita lebih lanjut, apa aja sih kita yang harus kita nilai kesehatannya? Jadi apakah yang dimaksud dengan kesehatan bank? Jadi kesehatan bank itu adalah kemampuan dari suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Next. Mungkin teman-teman bertanya lagi nih, lalu bank yang sehat itu seperti apakah sih? Jadi bank yang sehat itu adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian next, teman-teman mungkin bertanya lagi nih, fungsi yang baik itu adalah fungsi yang seperti apa? Jadi di sini kita bisa dikatakan bahwa fungsinya itu semuanya berjalan dengan baik. Itu ada 4 indikator, yaitu yang pertama, di sini bank dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat. Yang kedua, bank dapat menjalankan fungsi intermediasi. Yang ketiga, bank dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Yang keempat, yaitu bank dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Next. Di sini ada 5 indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank, yaitu biasanya secara umum itu kita singkat sebagai CAMEL. C-nya itu adalah permodalan. Apakah di sini bank ini memiliki modal yang kuat untuk menjalankan atau menjalankan kelangsungan dari BPR itu. Yang kedua adalah aset atau kualitas aset. Di sini apakah bank itu kualitas aset yang dimiliki oleh bank itu dalam kondisi sehat? Jangan-jangan kualitas aset yang dimiliki oleh suatu bank itu semuanya dalam kondisi macet. Yang ketiga terkait dengan penilaian manajemen. Jadi ini semua terkait dengan praktek-praktek manajemen yang dijalankan. Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan atau sudah mencakup semua mitigasi resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian equity yaitu terkait dengan rentabilitas. Rentabilitas ini apakah di sini bank mampu memenuhi kewajibannya dengan adanya sumber dana yang dimiliki oleh bank. Kemudian CAMEL likuiditas ini di sini kita akan mengukur apakah bank itu mampu membayar kewajiban lancar terhadap harta lancar yang telah dimilikinya. Lanjut. Ini mungkin teman-teman akan bertanya-tanya sih, di manakah sih saya ingin tahu nih berapa sih tingkat kesehatan dari suatu BPR, atau kita nggak usah jauh-jauh dari BPR mana, Bank Jombang kita sendiri. Jadi teman-teman kalau ingin tahu berapa sih tingkat kesehatan dari Bank Jombang, itu kita bisa melihat ada 4 sumber. Yang pertama mungkin bisa kita lihat di situsnya OJK. Kita masuk di situsnya OJK, nanti kita cari laporan publikasi, nanti publikasi kita pilih laporan BPR.
BPR konvensional, kita tinggal pilih. Semua BPR yang ada di Indonesia, laporan publikasinya ada di situ. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di laporan publikasi BPR. Biasanya laporan publikasi ini juga dipublish di webnya Bank Jombang. Kemudian yang ketiga, di papan pengumuman BPR. Biasanya teman-teman FO itu setiap 3 bulan sekali kan biasanya ada perintah nih dari SDM untuk mencetak laporan publikasi yang harus ditempel di papan pengumuman setiap kantor. Ini juga ada aturannya. Kalau kita nggak menempel ini, maka kita akan kena sanksi pada saat nanti OJK masuk ke kita. Yang keempat, kita juga bisa melihat laporan publikasi dari bank itu di media cetak. Namun media cetak ini biasanya kita lakukan setahun sekali. Di posisi Desember itu kita biasanya kita publish di 2 media cetak biasanya. Next. Ini adalah contoh laporan publikasi yang menampilkan tingkat kesehatan dari bank. Jadi sebenarnya laporan publikasi itu ada beberapa, minimal ada 5 laporan, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan atau kita biasanya sebut laporan neraca, kemudian laporan rugi laba, laporan rekening administratif, dan ini adalah laporan informasi lainnya. Informasi lainnya ini di sini nanti yang menunjukkan berapa sih NPL kita di bulan itu dan berapa sih kesehatan yang lain. Namun di sini yang ditampilkan adalah hanya angka. Teman-teman ini mungkin pada saat lihat angka masih bertanya nih, apakah angka ini sudah menunjukkan kategori sehat? Dari sini nanti kita akan pelajari lebih detail satu persatu apakah angka-angka yang tertuang dalam ini dalam kategori sehat. Next. Jadi yang pertama, penilaian tingkat kesehatan yang pertama yaitu KAR. KAR ini digunakan untuk menilai kecukupan modal yang dimiliki oleh BPR terhadap aset menurut resiko. Jadi apabila rasio KAR-nya bank itu tinggi, maka bisa kita katakan bahwa bank itu adalah kondisi yang jalan kuat. Namun sebaliknya, apabila bank itu rasio KAR-nya rendah, maka bisa dikatakan bahwa bank itu dalam kondisi rentan resiko permodalan. Akibatnya apa? Pada saat kita rasio KAR kita rendah, maka kita akan tidak boleh menyalurkan kredit atau kita akan diminta oleh OJK untuk stop lending. Lanjut. Bagaimana kita cara mencari nih rasio KAR. Jadi rasio KAR itu diperoleh dari jumlah modal dibagi dengan ATMR. ATMR itu apa? Aktiva tertimbang menurut resiko. Jadi aktiva kita termasuk aktiva produktif. Jadi di sini kredit itu diklasifikasikan berdasarkan bobot resikonya. Jadi nanti di sini misalkan kredit dengan penjaminan kredit itu mungkin resikonya hanya dihitung sebesar 10%. Tapi di sini nanti ada kredit yang untuk UMKM itu nanti resikonya akan dinilai kurang lebih sebesar 70%. Jadi berapa sih KAR yang sehat menurut sesuai dengan aturan? Jadi KAR yang sehat harus lebih dari 12%. Lebih dari 12%. Namun pada saat posisi KAR kita itu belum sampai dengan 12%, masih 17%, itu dari pihak OJK sudah wanti-wanti. Jadi kita sudah dapat istilahnya warning. Ini loh KARmu, modalmu perlu ditambah nih karena KARmu sudah mendekati 12-17. Itu makanya kemarin itu kita sempat
ikut asuransi Jamkrindo, tujuannya yaitu biar kredit kita naik. Jadi semua kredit kita itu resikonya rendah. Next. Ini mungkin perlu teman-teman tahu dan bisa digunakan sebagai informasi untuk ke deposan. Di sini per posisi Juni 2020 rasio KAR Bank Jombang itu sebesar 24,99%. Artinya BPR Jombang masih berada di level sehat. Karena apa? Minimal KAR yang untuk sehat itu adalah minimal 12%. Next. Selanjutnya yaitu masih dalam kualitas aset, yaitu di sini tujuannya untuk menilai kualitas aset produktif, di mana kredit dan penempatan lain terhadap aset produktif yang berdasarkan klasifikasi. Nah, mungkin ini teman-teman yang lebih familiar dengan NPL atau kolek. Jadi di sini semua aset produktif. Jadi aset produktif di bank itu tidak hanya kredit, tapi di sini ada penempatan pada bank lain. Itu dikategorikan menjadi 5 kolektibilitas. Seperti teman-teman kenal biasanya adalah KOL atau NPL. Next, Mas Vicky. Jadi untuk menilai kualitas aset itu ada tiga kategori, yaitu yang pertama rasio KAP, rasio PPAP, dan rasio NPL. Cara ngitungnya seperti yang materi yang kita share, jadi teman-teman nggak perlu hafal atau mempelajari ini karena secara sistem di sini kita semuanya sudah dihitung oleh sistem. Memang cukup yang teman-teman tahu bahwa apakah dengan angka rasio seperti ini bank kita sudah dalam kondisi sehat. Next, Mas Vicky. Ini perlu tahu aja sih. Jadi per posisi Juni 2020 rasio KAP dari Bank Jombang adalah 3,31%, rasio PPAP Bank Jombang 100%, rasio NPL Bank Jombang adalah 2,80%. Artinya BPR Jombang masih dalam kondisi yang sehat. Lanjut. Selanjutnya yaitu terkait dengan penilaian manajemen. Jadi untuk menilai apakah manajemen ini dalam kondisi sehat, itu di sini kita tidak pakai perhitungan seperti rasio-rasio yang lain. Jadi di sini kita pakai pertanyaan yang menggunakan 25 pertanyaan yang mencakup terkait dengan 10 pertanyaan terkait dengan manajemen umum dan 15% terkait dengan pertanyaan manajemen resiko. Lanjut. Jadi ini juga sudah ada draft pertanyaannya. Mungkin untuk tahu draft pertanyaan detailnya nanti bisa tanya ke saya secara langsung atau bisa langsung ada di PBI-nya juga ada. Lanjut. Selanjutnya yaitu terkait dengan rentabilitas. Rentabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan BPR dalam menghasilkan laba dari aset atau yang kita sebut biasanya adalah ROA BOPO. Selain itu juga digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi kita itu nggak bisa semerta-merta saya asetnya segini nih, tapi saya kepingin labanya segini. Nah, gitu kita nggak bisa semerta-merta mengatur gitu. Karena apa? Kita di sini ada batasan. Kalau misalkan kamu asetmu segini, minimal labamu juga harus segini. Jadi di sini ROA itu yang menentukan posisi asetmu berapa, laba minimalmu itu berapa. Di sini ROA sehat, bisa dikatakan sehat itu minimal lebih dari 1,21%. Begitu juga BOPO. BOPO itu kita juga nggak bisa seenaknya nih. Oh, pendapatan operasional saya naik nih karena
di tahun ini kita banyak realisasi, ya udah pendapatan biaya kita saya obrol nih, dengan saya akan menaikkan memberikan beban pemasaran yang banyak, atau kita memberikan gaji yang tinggi. Kita juga nggak boleh seperti itu, karena apa? Ini juga kita ada warningnya atau ada rambu-rambunya. Berapa sih minimal bopo yang harus dikatakan sehat? Itu kurang dari 93,5%. Next. Jadi ini perlu teman-teman tahu aja. Jadi per posisi Juni 2020 rasio ROA Bank Jombang yaitu 1,27. Kemudian rasio Bopo Bank Jombang adalah 88,11%. Artinya BPR Jombang masih berada di level sehat. Next. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Tujuannya apa? Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam membayar hutang lancar terhadap aset lancar yang telah dimiliki oleh bank. Selanjutnya, likuiditas ini juga bisa mengukur komposisi kredit yang diberikan kepada masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi kalau yang mengukur kemampuan membayar utang lancar ini bisa kita katakan sebagai CR. Apakah tingkat likuiditas kita itu banyak untuk membayar utang-utang, membayar kewajiban lancar yang dimiliki. Jangan sampai tiba-tiba ada deposan narik dananya ini, tapi kita tidak punya likuiditas untuk memenuhi itu. Itu kita berarti dalam kondisi yang bahaya. Kemudian yang komposisi kredit LDR ini apakah sumber dana yang kita miliki, yaitu dari tabungan, deposito, modal maupun dari pinjaman, ini sesuai dengan atau mampu seimbang dengan uang yang kita lempar ke masyarakat atau kredit yang diberikan kita kepada masyarakat. Next. Jadi ini bagaimana cara menghitung CR dan apa aja sih yang mempengaruhi tingkat likuiditas dari suatu bank. Jadi alat liquid yang dimiliki oleh bank itu ada kas, penempatan bank lain. Jadi penempatan bank lain pun ini kita nggak semerta-merta bisa kita akui sebagai alat likuiditas. Deposito yang kita tempatkan di bank lain itu tidak bisa kita akui sebagai alat liquid. Selanjutnya hutang lancar. Hutang lancar yang harus kita bayar itu adalah kewajiban segera, termasuk pajak yang harus kita bayar kepada pemerintah, kemudian tabungan, kemudian deposito. Sebagai informasi aja, jadi per posisi Juni 2020 rasio CR Bank Jombang itu 16,70%, kemudian rasio Bopo Bank Jombang adalah 93,41%. Artinya BPR Jombang masih berada di level yang sehat. Sekian dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bersama, monggo. Oke ya, itu tadi penyampaian sedikit materi dari Ibu Iza. Ternyata ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari Mas Dedi Triyono. Dari Mas Dedi Triyono ingin bertanya gitu kan. Selamat sore Bu Iza. Dari dulu kita mendengar metode analisis tentang tingkat kesehatan bank, yaitu KAMEL. Setelah terjadi krisis moneter tahun 98, ada tambahan terkait indikator tentang sensitivity to market risk yang ditanyakan. Ada tambahan terkait indikator tentang sensitivity to market risk. Ada komanya ya Pak Dedi ya. Yang ditanyakan, 1, apakah pentingnya dan untuk apa indikator tentang sensitivity to market risk terhadap tingkat kesehatan bank? Sudah, kayaknya jawabannya sudah diketahui sama Bu Iza ini. Langsung dijawab aja ya Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi pertanyaannya. Jadi
tambahan indikator ELS atau CAMELS sensitivity itu hanya digunakan untuk yang bank umum. Kalau tentang BPR itu kita hanya indikator penilaian yang kita gunakan itu hanya 5, yaitu sampai dengan CAMEL atau L-nya. Kalau sensitif ya itu untuk mengukur resiko-resiko apa sih yang akan kita harus mengukur resiko-resiko yang akan terjadi nanti ke depannya. Jadi perlu kita pikirkan jangan sampai nih kita pada saat kegiatan operasional atau mengambil kebijakan itu tidak salah langkah. Jadi mitigasi resikonya itu sudah kita deteksi sejak awal. Itu dari saya sih penjelasannya. Karena tambahan CAMEL atau S itu hanya di bank umum. Kalau BPR indikator penilaiannya hanya sampai dengan 5 indikator, yaitu CAMEL. Jadi sudah cukup jelas ya. Tambahan S-nya di sini itu diperuntukkan untuk bank umum. Sedangkan kita BPR cukup CAMEL-nya saja. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada teman-teman semuanya selain Pak Dedi tadi? Mumpung ada Bu Iza di sini, bisa dijawab. Jangan logout dulu ya teman-teman ya. Setelah ini akan ada materi tambahan dari Pak Mamas yang akan menjelaskan tentang agunan. Kita nunggu dulu dari Pak Mamas. Kita nunggu dulu dari Pak Mamas, nanti akan segera disampaikan untuk materinya. Jangan lupa ya teman-teman, isi absensinya plus penilaian tingkat kesehatan. Untuk penilaian dari materi ini untuk diisi juga. Saya lihat di sini sudah ada 103 peserta. Harapannya nanti baik absensi maupun tanggapannya juga segitu ya. Oke, sebelum kita menuju ke materi sambil nunggu Pak Mamas, akan ada sedikit pengantar dari Bu Iza tentang apa sih nanti yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Mas Arif. Semoga teman-teman nggak bosan ya ketemu dengan saya lagi dengan materi yang berbeda. Mungkin sambil nunggu Pak Mama, saya sedikit ngasih pengantar aja sih terkait dengan materi yang kedua. Jadi materi yang kedua ini sebenarnya bukan materi baru. Jadi ada sedikit penyesuaian. Menurut saya bukan penyesuaian sih, mungkin bisa kita katakan penyesuaian atau perubahan. Karena apa? Ternyata nilai-nilai agunan yang diinputkan oleh teman-teman front office baik itu admin kredit maupun teller yang ada di kantor kas itu ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kemarin dengan adanya pemeriksaan OJK kita ada beberapa koreksi nih. Jadi nanti mungkin yang di lembar form appraisal itu ada sedikit perubahan, namun perubahannya hanya di istilah aja. Secara perhitungan semuanya nggak ada yang berubah. Mungkin nanti versi appraisalnya bisa setelah materi ini selesai nanti sama Mas Arif di-share. Jadi selanjutnya form yang dipakai nanti itu adalah form baru yang telah di-share sama Mas Arif. Namun nanti yang terkait dengan penginputan dalam core banking itu kita nggak perlu nunggu update dari Hisof. Mungkin teman-teman bisa langsung mulai nanti penyesuaian inputannya itu di hari Kamis. Namun nanti mungkin ada sedikit pengarahan dari Pak Mamas yang selama ini sama teman-teman diinputkan nominal ini itu ada perubahan. Jadi karena saya rasa ini materinya penting ya, karena ini kita jadi sorotan sama OJK bahwa input yang dimasukkan itu apalagi itu nge-link ke labu yang disampaikan ke OJK itu masih salah ternyata. Jadi sebelum Mas Mamas masuk saya pastikan lagi bahwa teman-teman marketing maupun teman-teman FO itu
bergabung di sini. Jadi Mas Arif mungkin bisa sedikit disampling absen Mas Arif. Jadi di sini teman-teman FO, admin kredit cabang maupun teller, karena kita nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman teller bisa menjadi admin pada saat misalkan ada yang nggak masuk atau seperti apa, ini biar bisa jadi pengetahuan tambahan. Oke ya, langsung saja teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, karena Mas Mama sudah ada di sini, kita langsung saja mulai untuk sesi tambahan tentang penilaian agunan. Bagi teman-teman FO dan teman-teman AO yang sekiranya belum hadir, dari teman-teman saya minta tolong untuk dijawil ya, biar segera gabung, karena ini penting juga untuk teman-teman AO dan teman-teman FO. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, silakan Mas Mamas untuk menyampaikan materi tambahan terkait penilaian agunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Arif. Sedikit tambahan dari saya terkait dengan penilaian agunan. Jadi materi ini sangat penting buat teman-teman AO yang sebagai marketing yang biasanya menganalisa kredit yang terkait dengan analisa agunan, dan FO sebagai input di sistem hisab kita. Next, pengertian dari agunan sendiri. Agunan adalah aset atau barang berharga yang dititipkan oleh peminjam dana, atau kita sebut sebagai debitur ke pemberi jaminan, ke pemberi pinjaman, kreditur sebagai jaminan. Agunan ini dapat berpindah hak kepemilikannya kepada pemberi pinjaman apabila pinjaman gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian atau penyitaan. Next, agunan ini mungkin tadi ada materi agunan itu tadi mungkin sebagai pembuka apa yang teman-teman tahu terkait dengan agunan. Dan agunan di Bank Jombang adalah SHM dan BPKB ataupun agunan lainnya. SHM bisa terdiri dari SHM berupa tanah, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan SHM tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini biasanya ya kayak gedung itu jadi tanah plus bangunan. Untuk BPKB ada BPKB mobil dan BPKB motor. Untuk agunan lainnya biasanya ada agunan yang mungkin ada tabungan, ada deposito ataupun arisan yang kita buat agunan di Bank Jombang. Next, data appraisal agunan dalam berkas. Jadi ada istilah nilai taksasi, nilai pasar, dan nilai appraisal dalam berkas teman-teman. Nilai taksasi di berkas teman-teman itu merupakan hasil dari analisa teman-teman, hasil dari pemberian nilai properti atau agunan dari teman-teman AO yang memberikan nilai terhadap agunan tersebut. Dan nilai pasar, proses pemberian nilai properti atau agunan oleh AO dengan dasar penilaian dari sumber sekitar agunan. Jadi harga pasar di sekitarnya agunan tersebut berapa sih harga pasarnya. Mungkin tanah per meternya dari warga desa ada yang mengatakan 1 juta per meter, ada juga yang dari desa mengatakan 1.200.000. Jadi kita ambil harga pasarnya seberapa. Terus untuk nilai appraisal sendiri, proses pemberian nilai properti atau agunan dengan dasar penilaian 80% dari nilai pasar untuk sebagai acuan maksimal pemberian kredit. Dari nilai appraisal ini biasanya tadi sudah ada SK-nya, biasanya ada yang SHM milik sendiri 80%. Ini mungkin sebagai contoh saja. Jadi definisi-definisi ini sebagai contoh yang nanti kita masukkan ke sistem hisab kita atau core banking kita. Next, ya ini contoh untuk yang analisa dari teman-teman yang biasanya teman-teman marketing gunakan, yaitu sebelumnya ada nilai taksasi, ada nilai pasar, ada nilai taksasi yang dapat diterima, presentasi appraisal. Kalau yang sekarang yang terbaru yang sesudah ini kita rubah jadi nilai pasar. Jadi biar tidak terlalu banyak
tidak terlalu banyak istilah, jadi kita jadikan satu aja, nilai pasar. Jadi nilai pasar, ada nilai pasar per meter, ada nilai pasar yang dapat diterima, dan prosentase appraisal. Biasanya teman-teman kalau input harga pasar itu nanti di kolom nilai pasar ya. Contoh ini ada 700.000 per meternya. Jadi nanti akan merumus sendiri seperti biasanya. Cuma istilahnya saja kita rubah. Nilai pasar yang dapat diterima. Biasanya nilai taksasi yang dapat diterima, jadi kita rubah jadi nilai pasar yang dapat diterima. Nah, ini sebelum dirubah ada nilai taksasi ada istilah nilai taksasi di kolom agunan tanah, agunan bangunan juga ada, agunan berkendara juga ada. Jadi ini ada nilai taksasi. Dan yang di bawah saya garisi itu ada total nilai agunan. Dan yang terbaru, next. Nah, yang terbaru ini kita rubah menjadi harga pasar. Jadi setelah teman-teman menginput tadi harga pasar yang di kolom tadi itu akan otomatis muncul sendiri di sini. Jadi sesuai dengan inputan teman-teman. Ketika masukkan harga pasar, jadi yang keluar juga istilahnya di sini adalah kita tentukan sebagai harga pasar. Jadi dan prosentase dari appraisal yang tadi total nilai agunan kita rubah dengan total nilai appraisal. Jadi total nilai appraisal ini didapat dari penjumlahan nilai appraisal dari tanah dan bangunan. Salah satu contohnya seperti ini. Next. Ya, nantinya core banking kita atau hisab kita, nilai taksasi yang di pengajuan teman-teman di nilai pasar, di nilai taksasi, ketika AO melakukan pengajuan itu kan menginput nilai taksasi itu yang dengan biasanya kalau saya lihat itu teman-teman inputnya total nilai agunan, yaitu diambil dari nilai appraisal. Jadi kita rubah yang diinput di sistem pengajuan kita yaitu total nilai harga pasar, ya, total nilai harga pasar dari harga pasar tanah 1 dan harga bangunan 1 itu dijumlahkan dan ketemu 612.790.000. Itu nanti sebagai nilai pasar yang nantinya akan kita rubah. Jadi yang mungkin teman-teman mulai besok ataupun hari Kamis ya, itu nanti yang diinput di core banking kita, di sistem pengajuan kita, yaitu nilai pasar, total nilai pasar. Dan di sistem kita masih nilai taksasi. Nantinya kita akan update hisab kita atau core banking kita menjadi nilai pasar. Sementara teman-teman tetap menginputnya total nilai pasar. Lanjut. Ya. Setelah itu ada pengikatan jaminan. Yang biasanya diinput di teman-teman CS ataupun admin kredit atau back office di kantor kas, itu adalah pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan ini biasanya kita pakai harga pasar dan nilai appraisal. Nanti kita rubah di hisab kita atau core banking kita rubah menjadi nilai appraisal dan nilai pengikatan. Tapi selama belum ada updatean di core banking itu nanti tetap harga pasar dan nilai appraisal. Tapi teman-teman inputnya nanti pakai nilai appraisal. Di harga pasar nanti teman-teman inputnya adalah nilai appraisal. Jadi total nilai appraisalnya tadi dari tanah 1 dan bangunan 1 ketika ditemukan di jumlah sekitar 490 juta itu nanti diinput di harga pasar ya, yang nantinya harga pasar ini kita rubah sebagai nilai appraisal. Setelah itu ada nilai appraisal. Nilai appraisal ini teman-teman nginputnya yaitu nilai pengikatan. Nilai pengikatan ini didapat dari mana? Dari SKMHT ataupun APHT. Ya, di SKMHT ataupun APHT ketika teman-teman menginput itu tadi harus buka nilai pengikatan yaitu nilai APHT atau SKMHT. Ketika nanti pinjamannya di bawah 10 juta ataupun BPKB, next Mas Arif. Pinjamannya di bawah 10 juta yaitu mungkin tanpa APHT atau SKMHT dan pengikatannya jaminannya pakai BPKB, itu nanti karena nggak ada nilai pengikatannya di SKMHT dan APHT-nya nggak ada, jadi nilai appraisal atau nilai pengikatan yang nantinya dirubah nilai pengikatan dan nilai appraisal yang di harga pasar itu disamakan aja pakai nilai appraisal.
ya. Jadi nilai appraisal 31.250 dan nilai pengikatannya juga kita anggap sama 31.250. Jadi pengikatannya juga sama dengan nilai appraisal. Ya, terima kasih buat teman-teman. Tadi sedikit perubahan untuk input ke sistem core banking kita. Jadi teman-teman AO waktu melakukan analisa nanti itu input di pengajuannya yaitu total harga pasar. Dan untuk FO back office atau admin kredit ketika waktu input pengikatan jaminan nanti itu ada nilai appraisal yang dulunya nilai pasar dirubah menjadi nilai appraisal dan nilai appraisal dirubah menjadi nilai pengikatan. Tadi nilai pengikatan tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi, didapat dari SKMHT ataupun APHT. Ketika nanti pinjaman di bawah 10 juta, nilai pengikatan disamakan dengan nilai appraisal. Baik, dari saya mungkin teman-teman AO ataupun FO bisa kalau yang tidak paham bisa berikan pertanyaan ataupun masukan buat saya. Oke, ada sedikit tanggapan dari Mas David ya. Di slide 8 itu agunan yang di entry kok ada dua, 490 juta dan 612 juta. Mana yang dipakai? Di analisa kredit juga terdapat nilai agunan yang dimasukkan. Itu dimasukkan nilai pasar apa nilai appraisal? Coba kita lihat di slide 8 ya. Nah, yang ini Pak Mamas ya. Jadi dari Mas David, agunannya di entry kok ada dua, 490 dan 612. Mana yang dipakai? Kemudian di analisa kredit juga terdapat nilai agunan yang dimasukkan nilai pasar apa nilai appraisal. Ini di slide 8 ini. Halo, ya. Jadi yang diinput di nilai pasar ini yaitu harga total harga pasar. Bukan yang 400. Kalau yang 400 itu sudah ketemu jadi appraisal. Ya, yang 400 itu sudah ketemu jadi harga appraisal. Itu nanti diinput di teman-teman admin kredit ataupun admin pencairan atau FOBO waktu pengikatan jaminan di appraisalnya. Kalau yang teman-teman AO nanti inputnya adalah harga pasar. Harga pasar dari mana? Jadi total harga pasar tanah 1 dan bangunan 1 itu dijumlah. Jadi ketika ada dua jaminan otomatis dijumlah antara tanah 1, tanah 2 dan bangunan 1, bangunan 2. Itu tadi. Ada lagi buat teman-teman yang ditanyakan, mungkin untuk yang ini FOBO admin kredit, admin pencairan terkait dengan input pengikatan jaminannya. Kalau memang teman-teman sudah paham, ini ada tambahan lagi dari Bu Iza untuk terkait dengan penilaian agunan dan appraisal terkait input dari teman-teman. Terima kasih. Jadi untuk penginputan ini akan nanti teman-teman sudah bisa dimulai untuk per hari Kamis. Jadi untuk memastikan bahwa nanti teman-teman inputnya ini adalah sudah benar, nanti akan ada tugas untuk teman-teman yang admin kredit atau admin berkas yang ada di cabang untuk memastikan bahwa apa yang telah diinput sama teman-teman FO atau admin kredit yang ada di cabang itu sudah benar, sudah berubah sesuai dengan apa yang disampaikan sama Mas Mamas. Jadi setiap harinya nanti admin berkas atau admin kredit yang ada di kantor cabang harap mengecek ini. Nanti mungkin teman-teman admin kredit atau admin berkas yang kurang paham sebenarnya data mana sih yang mau diinputkan itu yang benar, monggo nanti bisa tanya ke Mas Mamas atau ke saya juga nggak apa-apa. Jadi biar sambil nunggu update Hisof. Jadi tadi kan di Hisof itu memang
terus terang belum kita update, jadi datanya masih lama, tapi nanti pada saat update itu tulisannya pasti akan kita ganti sesuai dengan data yang tadi sudah diinputkan sama Mas di sebelahnya. Jadi sementara sambil menunggu surat tugas hari Kamis besok inputannya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan sama Mas Namas. Mungkin dari kita itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi selama ini yang teman-teman input pengikatan jaminan tanpa melibatkan nilai HT yang ada di APHT atau SKMHT. Jadi sekarang pengikatan pada saat melakukan pengikatan jaminan itu kita wajib memasukkan data terkait dengan berapa HT, karena itu nanti mempengaruhi di pelaporan labelnya untuk memperhitungkan nilai PPAP. Halo, ya. Jadi nanti di analisa kreditnya teman-teman AO itu sudah tidak ada nilai agunan lagi. Jadi hanya ada total nilai dari appraisal. Nanti untuk sistem namanya analisa kreditnya nanti kita share lagi yang terbaru terkait dengan analisa dari agunan tersebut. Jadi kita share yang terbaru. Untuk yang memang yang lama ada namanya total nilai agunan ada, itu jumlahan dari appraisal ya. Tapi yang nanti yang diinput di sistemnya pengajuan AO itu adalah total nilai pasar, bukan total dari appraisal. Yang total nilai agunan itu kita rubah menjadi total nilai appraisal istilahnya ya. Itu nanti masukkan di pengikatan jaminan ya. Jadi nilai appraisal, jadi nilai pengikatan kita nanti menyesuaikan dengan nilai yang dicantumkan di SKMHT ataupun APHT. Tapi penilaian tersebut itu memang biasanya 125% ya. Itu biasanya pinjaman 10 juta ke atas, karena 10 juta ke atas itu sudah menggunakan SKMHT dan APHT sudah tertera. Jadi teman-teman tidak usah menghitung 125%. Dan untuk yang di bawah 10 juta, untuk memudahkan teman-teman, nilai appraisal atau nilai pengikatan itu nanti disamakan aja dengan nilai appraisal. Itu ya. Lahir dari pertanyaan Mas Dedi ya itu tadi ya. Ya, sekian dari saya untuk penilaian agunan, dan mungkin teman-teman diharapkan teman-teman dari FO ataupun AO jangan sampai salah untuk input terkait dengan nominal ataupun nilai harga appraisal dan nilai pengikatan, karena itu sangat berpengaruh di label setiap bulannya kita untuk laporan kewajiban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sampai jumpa, ketemu di agenda training kita selanjutnya di hari Jumat. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa istirahat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.